Halo para sobat Bengkel Admin, selamat bergabung kembali di Bengkel Admin Channel untuk berbagi pengalaman dalam menggunakan Google Sheet. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan atau memaparkan tentang berbagi kerja menggunakan Google Sheet. Biasanya orang untuk membagi file kerja itu bertujuan agar sebuah pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersama. Jadi ada satu file bisa dikerjakan secara bersama oleh lebih dari satu orang. Nah, ilustrasinya seperti gambar berikut. Jadi ini ada sebuah file yang dibuat oleh seseorang lalu dibagikan ke beberapa orang. Ada yang membuat data, ada yang menambah data, ada yang mengedit, ada yang merombak, juga ada yang membuat komentar atau saran. Jadi semua bisa memperkerjakan satu file ini. Tujuan yang berikutnya adalah membagi tugas kerja sesuai dengan peran dan fungsi dalam suatu sistem yang terintegrasi. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Jadi ada yang membuat file, ada database perusahaan, terus ada dari lembar kerja yang lain ya, yang dibuatkan khusus untuk tugas masing-masing. Ada yang sebagai admin, ada manajer, sales, dan kolektor. Nah itu masing-masing dikerjakan, nanti datanya akan otomatis tergabung jadi satu di perusahaan dan dapat membuat rekapitulasi atau laporan lainnya terkait pekerjaan mereka masing-masing. Terus yang berikutnya adalah bertujuan untuk memanfaatkan file untuk kepentingan data lain dengan tidak mengganggu data dasar atau data yang dibagi. Bisa juga dalam suatu perusahaan berbeda divisi atau beda lembaga dengan kepentingan yang berbeda. Misalnya seperti ini nih, ada data penduduk, ini ada database pertanian, database kesehatan, database sekolah. Ini mungkin beda lembaga bisa. Jadi ada kerjasama antar lembaga untuk membangun sebuah database. Atau lembaga itu memiliki divisi-divisi atau bagian-bagian. Misalnya ini data penduduk, ada database pertanian, mungkin dikelola oleh Dinas Pertanian atau juga mungkin dikelola oleh kelompok tani untuk mendata lahan-lahan yang dimiliki, lahan produktif, atau tanggal tanam, tanggal panen, dan sebagainya. Jadi siapa kepemilikan tanah itu, siapa yang menanam itu datanya bisa diambil dari database penduduk karena di sini database-nya sudah lengkap dan detail ya. Tetapi yang akan dibagikan ke instansi lain atau lembaga lain atau yang dibagi itu bisa dipilah data mana saja yang harus dibagi dengan mengutamakan keamanan data. Data kesehatan pun seperti itu. Misalnya ini data milik puskesmas misalnya. Ini database penduduk itu milik desa, terus dari desa itu juga ada data kegiatan posyandu, penimbangan, pengobatan, dan lain-lain. Nah, data-data tersebut bisa berbagi dengan data kesehatan dan mereka bisa menambah data atau mereka punya kegiatan sendiri, misalnya vaksin, kegiatan pembagian vitamin A, apa segala macam. Datanya bisa diambil dari database penduduk tersebut. Seperti itu. Begitu juga data sekolah, kerjasama saling menguntungkan. Hasil dari mitra kerja ini itu juga datanya bisa dimanfaatkan juga oleh desa. Seperti itu, jadi bisa berbagi. Terus yang berikutnya adalah bisa menggabungkan data. Kayak contoh tadi ada data sales, mungkin kan nggak satu sales. Jadi masing-masing sales dikasih sheet atau lembar kerja yang masing-masing. Nanti ada sales A, sales B, sales C, nanti bisa digabung menjadi data sales. Syarat penggabungan ini supaya tidak kacau datanya harus memiliki format yang sama, kolom yang sama, juga susunan kolom yang sama. Jadi baru nanti datanya bisa tergabung dalam satu database. Juga database warga, misalnya database warga itu khusus yang ngedata itu RT. Jadi data RT, R1, RT2, RT3 bisa digabung menjadi data RW. Seperti itu. Jadi ada bisa penggabungan. Nah, seperti itu contoh dari tujuan dan manfaat masing-masing dari pembagian kerja
atau pembagian pendataan menggunakan Google Sheet. Nah, berbagi file Google Sheet ini itu terbagi memiliki 3 bagian wewenang. 1 pembuat ya, dengan 3 wewenang dengan 1 pembuat. Jadi pembuat file itu ya namanya juga pembuat ya, bebas gitu. Terus yang kedua itu editor. Editor ini wewenangnya hampir mirip dengan pembuat. Jadi bisa membongkar pasang isi dari file tersebut. Terus yang berikutnya adalah komentar. Jadi komentar ini dia bisa melihat dan mengomentari. Misalnya ini salah, ini harusnya begini, ini lebih baik begitu. Nah, itu bisa membuat komentar. Yang satu lagi, yang terakhir ada pelihat. Dia hanya melihat-lihat saja. Misalnya melihat laporannya, melihat datanya. Tapi pelihat ini juga sebetulnya dapat mengisi data. Tapi data yang sudah diproteksi tidak bisa diisi oleh pelihat maupun pengomentar. Bagaimana cara memproteksinya sudah saya uraikan di konten sebelumnya ya. Jadi setelah diproteksi bisa diprotek sheet-nya atau selnya atau ranknya diproteksi sehingga tidak bisa dirubah oleh pelihat. Jadi yang bisa hanya editor. Seperti itu. Itu tentang status file yang dibagikan. Cara pembagiannya adalah seperti ini ya. Jadi ada 2 jenis, ada orang yang dikasih akses, ada akses umum. Kalau akses umum mau tidak diaktifkan, pilih aja dibatasi. Jadi kalau ini dibatasi, artinya akses diberikan melalui email. Jadi kalau tidak login email tersebut, tidak bisa mengakses data tersebut. Kalau linknya kita rubah menjadi siapa saja yang memiliki link, nah ini harus diperhatikan bahwa ini memang untuk umum, untuk siapa saja yang memiliki link. Jadi kalau nanti dibagikan lagi sama orang lain ya pasti bisa terlihat. Tapi kalau dibatasi ini hanya bisa dilihat, hanya bisa diakses orang yang diundang untuk dapat mengaksesnya. Nah, tadi itu tentang berbagi file. Sekarang bagaimana kita mengimpor file atau mengambil data dari file lain. Itu dengan cara menggunakan formula import rank. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung praktek saja. Misalnya kita punya atau lembaga lain atau orang punya file database warga. Nah ini kan ada beberapa sheet ya. Kita harus hafal nama-nama sheetnya. Nah misalnya nih, ini sama ya. Lihat linknya sama sampai di sini ini sama nih. Nah sampai di sini sama. Coba lihat di sheet yang lain. Ini sama. Hanya membedakan itu nomor yang di belakang. Ini nih yang dari sini ke belakang, ini nomornya. Jadi kita ambil saja, kita kopikan sampai di sini. Nah ini kita copy, kita masuk ke file kita, nah masuk ke sheet yang baru. Nah sama dengan import rank, ini ada import rank. Diawali dengan tanda kutip 2, paste yang tadi, tutup kering 2, titik koma atau koma. Nah tadi di file mana tadi? Di file di sheet mana? Di sheet warga ya tadi tuh. Coba kita lihat lagi di sini. Nah ini ada di sheet warga A sampai V. Nah, klik lagi ke sini, tanda kutip lagi, warga tanda seru A1 sampai dengan V, kurung kutip kurung tutup, enter. Nah ini masih ada tanda ref ya.
Nah, ini kenapa ini tidak bisa? Karena tidak dikasih akses di sananya. Di sininya harus kita akses dulu, kita share. Nah, kita share. Yang ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, kita bisa undang atau kita kasih ini aja ya. Ini link. Nah, viewer down. Nah, lihat. Nah, baru kita lihat lagi di sini. Baru kita bisa lihat di sini ada terangan izinkan akses. Kita tekan OK. Jadi file yang mau dibagikan yang di sana itu harus di-share, harus diizinkan untuk berbagi. Nah, sudah kita dapatkan. Tapi kita bisa mensortir kolom-kolom mana saja yang kita butuhkan. Jadi kita blok aja dulu semua. Kita klik 2 kali di sini biar disesuaikan lebar kolomnya ya. Mungkin kita hanya butuh nih ID warga, nama, nik, kakak, sampai tanggal lahir, bisa sampai K. Ada dilengkap-lengkap bisa ya. Kita bisa kombinasikan dengan query. Query dalam kurung titik koma tanda kutip select call 2 kolom 2 call 3 kolom 2 kolom 3 kolom 4 dan kolom 11 tanda kutip kurung tutup. Jadi kalau kita nggak mau semua data ditampilkan, kita bisa seleksi data mana saja yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, ini cara kerja antar file dengan menggunakan formula import rank. Nah, demikian ya para sobat. Semoga paparan saya dapat dipahami, walaupun mungkin tidak mudah. Dan semoga paparan saya ini dapat bermanfaat untuk mendapatkan inspirasi dari pemecahan masalah dalam bekerja menggunakan Google Sheet. Adapun cara penggabungan data dan lain-lain mungkin akan saya terangkan lagi dalam kesempatan yang akan datang. Jangan lupa mohon dukung channel kami, Bengkel Admin, agar channel ini dapat terus berkembang. Demikian dulu untuk kesempatan kali ini. Selamat bergabung di kesempatan yang akan datang. Atas perhatiannya dan dukungannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalam.